Manol, berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon gitu, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ulama. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatuna. Kula maknani sing ketiga mawon awaladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak ini soleh. Soleh ini status perilaku. Ya, terus soleh ini status ingkang soleh. Soleh ini maknanya soleh ini maknanya ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongan. Terus pertama nu sementing soleh. Dikata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi mboten enten status soleh, lha rapati mandi. Jadi dan ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anaknya do rapati soleh terus dunga sakjane rapati mandi. Nah ini Habib Ali bejo, anaknya dijinakno soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun itu nama merger nih, jadi soleh kamil. Tapi ngeten ya, kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Babon. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Ya. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar punya bangun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suci abudu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes enggak misalnya ada orang melihat saya itu marhafid kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes enggak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau.
Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora di duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Akmal. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek rasa ngaku kata orang elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira. Pertama apa? Cara saya ini ya kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ada jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Terus makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat thala al-badru alaina, asyraqal qanub dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul. Syaratnya wali ku humul. Oh, humul itu nggak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa? Haim. Jaga ibadah. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya. Karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati.
Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tola al-badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya kan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato jadi tak beri hak ke jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye, sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, pon sholat mesti ditompo, puasa mesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel, kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis sholat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga, mendingan ra sholat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanyeku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik kan. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng nih. Itu saya manfaatkan ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek. Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Guru saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah, jenengan idzihi apa ya, jenengan balas lah.
izhi anna anil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan kan. Lo kalau aku yang mati sapi lagi ya. Balik malam. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir jalan ini. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musian. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar diingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian?" Itu kan guru jenengan, apalku ikut tok. Tapi rasa dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah apa. Nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musi itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, mayit dikira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya.
Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja intimin amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja intimin amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummas. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono aja. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono lho. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidzah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpah utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, oh nang guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bunda ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anaknya mau jadi jurumiah iso susah, kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae.
tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Iya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir itu enggak. Malah, ya Rasulullah, mata saat. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir, sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasmakan. Nabi memang nggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma nggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin. Benar juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai aja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin dan saya puasa ya standar aja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat tapi ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman habba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika batal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Baru kayak sholat tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul ilmi Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat? Amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyak tenang nih. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya.
nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Nggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya kan dengan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud yang Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abul Hasan Asyadili itu rasa mikir sholat di tompo taro rasa mau mikir. Wah ditakdir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, gue sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kitab kudi. Gak penting pahamu kamu, karena isra bakat paham, teman. Jadi Abul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu Al Hasaniyah dan itu Al Hasan. Makanya macam-macam kita yang Al Husaini sudah kita punya fakih muqaddam, punya banyak. Di Al Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima enggak, kata beliau, wes kowe sing sempurna, ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, sholatku tompo tora, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima enggak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud? Ternyata gak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini. Kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali. Terus apa artinya tak kasih? Kemudian beliau tidak terima kasih. Itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih. Seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Enggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai enggak, istri saya kurang ajar gini. Enggak usah. Lah bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren, paling enggak kowe ra gareni jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar ndi diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan dikabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja. Tidak usah mikir makbul apa tidak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktarik. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi. Salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Saat Anda tahu kalau kening di kom. Silopus banget. Sediumat masa kamu gak ada keren iblis. Jadi, nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya hauf. Nah saya ini yang terang-terangan ikut partai rojak saja, Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai hauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud, saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk
ditusuk seorang gila itu Majusi, Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantas wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren kan? Cara ning pondok wis tau bayar syariah. Cara sowan kiai tau ngampopi maksudnya. Go jajan nih. Nah tapi kadang syaitan ini masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi gak mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya, ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat masuk. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama. Dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf hanya dari awalnya sati cilik. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik, wong ning omah lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf, jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati cilik. Nah kita inginnya enggak. Kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadzili, kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh teh wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab." Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad.
Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya gak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayina, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal li rojul hal astawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu gak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya. Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean saling ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana, ini sih mbahnya kok dianggap. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh. Aneh gak kalimat ini? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Lucu. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayina. Bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak. Bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak. Kayak Abdul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud itu keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah wisin. Mlebu swarga, tapi ning donya ora tahu wisin. Sama seperti kowe di guru, sak urip-uripmu ora tahu salam templek wisin. Kira-kira seperti, meskipun salam template ora penting. Ya ora penting dong, misalnya soalnya salam template 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama saka penting kudu rokok. Itu bukan nilainya, kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan enggak pernah khidmah sama ieu malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak. Caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka. Allah itu al-hadi.
Allah itu Ar-Razzaq. Sehingga Menteri Ekonomi mbok salah rumusnya lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu Ar-Razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan. Wong Allah itu Ar-Razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bismillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya belas kancanan deh. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, ya mati saja, karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah Al-Hadi, apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam, Mabadi Fikih. Sekarang banyak. Satu kalau beli Aqidatul Awam terusan kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sa'duna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu Al-Hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu gak dibenem MUI, gak dibenem. Karena Allah Al-Hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap Al-Fa'ilul Mukhtar. Al-Fa'ilul Mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya Adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh sebab yang ngaji itu saya guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan. Jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolibi ayat itu karena mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Marhafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abdul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Yaitu alami zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun. Tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat. Ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para Sadat, para Habaib. Jadi dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf fil ilm ya, insaf ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayinnya itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharam. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk gak. Nah di sini ini manusia dituntut diingatkan terus kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber terus mengklaim
kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi memang angap terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut no mari orang. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut no mari ngeri. Intinya Indonesia yo aman, tapi kita tenang aja satunya yo aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh yo potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat, terus rungokno, serap paham lah, tak ulang. Ya resiko ilmu, saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu terus disebut dua. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya maca la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya orang ora iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya Buddha, samane kriminal. Enak.
Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Kok saking gedene napa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita, setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi mana dari kiai ketepil itu haram, mereka penemunya setan. Jadi ini terus. Tapi nak manjane penemunya setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ambek Jibril. Oh, anak gue ditekak mana? Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani.
Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat, meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam, agar aku dulu. Ya Allah, sing tak dungani ini aja eling kok tak eling nomen. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu memang zat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe donga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran. Digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupain. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak Nabi. Karena Nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan Nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar, nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya. Gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Sini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok keriting elek. Allah ya di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab.
nggak boleh Nabi kok pesek, keriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh nggak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terzalimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye. Wis pokoke Allah kowe ora piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah taruh resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa.
Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku kok. Ya Allah, sing tak dongani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu al-irfan, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Ora piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Wis dongane sing gampang gak itu mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.